wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji di LPTK UIN Bukit Tinggi. Perkenalkan, saya Suharni SPDI dengan NIM 2112-2193. Merupakan mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2022 tahap 3 di LPTK UIN Bukit Tinggi. Hari ini Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023 bertempat di SD Negeri 09 Pasar Ladang Panjang, Kecamatan Tigonagari, Kabupaten Pasaman, akan mempraktikkan kegiatan uji kinerja dengan tema menerapkan kodo dan kadar. Berikut biodata saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan diawalinya dengan semangat hari ini, anak-anak ibu akan memperoleh hasil yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pagi hari ini bertemu lagi dengan ibu dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, nanti 2 jam ke depan kita akan belajar tentang agama. Tapi sebelumnya kita lihat kondisi kelas kita hari ini. Coba lihat di bawah mejanya masing-masing. Ada sampah atau tidak? Iya. Sudah bersih ya? Sudah. Untuk kehadirannya hari ini hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan anak-anak ibu bisa hadir seterusnya untuk mengikuti pelajaran hari ini. Tetap semangat ya, Nak ya. Baik, kita mulai pelajaran kita pagi ini terlebih dahulu dengan membacakan doa sebelum belajar. Ibu minta tolong Rafa untuk memimpin doanya. Silakan Rafa. Siap, Bro. Sebelum belajar baca doa. Marilah kita baca salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kafirun. Kita mulai dengan ta'awuz dan basmalah.
kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Untuk hari ini kita menyanyi lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak ibu berdiri. Silakan duduk kembali. Selanjutnya untuk lebih semangatnya pembelajaran kita hari ini, kita lakukan tepuk PPK dulu. Nah, masih ingat anak ibu tepuk PPK? Masih. Ya, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. PPK. Yes, yes, yes. Satu lagi, salam PPK. Salam. Cerdas, beragam, menyenangkan, luar biasa, hebat. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, baik anak-anak ibu sudah semangat tadi ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, ibu mau mengingatkan kembali tentang pelajaran kita minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat apa pelajaran kita minggu yang lalu? Oke, Rafa silakan. Al-Maidah ayat 2 sampai 3. Bagus, tentang surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Siapa yang tahu apa isi kandungan surat Al-Maidah ayat 2 dan 3? Lali silakan. Allah. Allah menyuruh kita menolong dalam membuat kebaikan dan takwa. Kemudian? Melarang kita untuk berbuat kerusuhan dan dosa. Iya, 100 untuk Lali. Jadi di dalam surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 itu Allah menyuruh kita tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Kemudian melarang kita untuk tolong menolong dalam permusuhan dan berbuat dosa. Kemudian selain surah Al-Maidah ayat 2 dan 3, siapa yang tahu apa pelajaran kita lagi? Oke, silakan. Al-Hujarat ayat 12. Iya, Al-Hujarat 12 dan 13. Siapa yang tahu kandungannya? Tentang penciptaan manusia. Iya, 100 untuk teman-teman. Tentang penciptaan manusia. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan ke bab berikutnya, ke pelajaran 6. Siapa yang tahu apa pelajaran kita hari ini, Nak? Wahyu? Iya, tentang kode dan kadar. Tepuk tangan untuk Wahyu. Jadi pelajaran kita hari ini yaitu tentang kode dan Kadar. tentang kode dan kadar. Nih, materi kita tentang menerima kode dan kadar. Nanti ada 3 sub pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu pengertian kode dan kadar, kemudian contoh dari kode dan kadar dalam kehidupan kita sehari-hari, dan hikmah mempelajari kode dan kadar. Itu akan kita pelajari hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah setelah mengamati materi pada LKPD dan juga video nanti yang akan ibu tampilkan, anak-anak ibu bisa menjelaskan pengertian kode dan kadar itu dengan baik. Kemudian mengamati materi, menganalisa makna kode dan kadar itu dengan benar, memahami hikmah beriman kepada kode dan kadar, dan juga mencontohkan kode dan kadar dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itulah pelajaran kita. Kemudian di dalam proses pembelajaran nanti ada beberapa penilaian yang akan ibu lakukan. Ketika anak-anak ibu mulai dari proses awal sampai terakhir nanti ada beberapa penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap itu ibu lakukan dari awal sampai akhirnya mulai observasi. Ketika anak ibu berdiskusi, ketika anak ibu menampilkan hasil diskusinya, kemudian bagaimana anak ibu aktif dalam pembelajaran, juga nanti ada juga mengisi lembar observasi penilaian sikap. 3 penilaian akan ibu lakukan. Kemudian mengapa pentingnya kita mempelajari kode dan kadar ini?
Kenapa harus belajar itu? Yang pertama adalah manfaatnya untuk membuat kita semakin dekat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bisa menghindarkan diri kita dari sifat sombong. Tapi sebelum kita lanjutkan ke materi ini, Ibu ingin melihat kemampuan dasar anak-anak Ibu dulu, kemampuan awal tentang materi ini. Maka kita lakukan pretest terlebih dahulu. Silakan keluarkan HP-nya masing-masing. Ambil HP-nya masing-masing. Ya, Naila, silakan buka HP-nya. Kemudian lihat tentang soal pretest yang sudah Ibu bagikan di dalam link grup WA kita. Silakan dibuka. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Ada satu orang yang di atas KKM, nilainya masih di bawah KKM. Maka lebih serius lagi dalam belajar. Mudah-mudahan nanti anak ibu mendapatkan nilai yang lebih baik di akhir pembelajaran kita hari ini. Adapun kegiatan pembelajaran kita yang akan kita lalui hari ini, yang pertama anak-anak ibu akan mengamati video pembelajaran. Bukan sekedar diamati, tetapi dari video nanti setelah anak ibu tonton, anak ibu timbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang video yang sudah anak ibu tonton. Kemudian yang kedua, bertanya jawab tentang materi, berdiskusi tentang makna, kode dan kadar. Kemudian selanjutnya anak-anak ibu presentasi hasil diskusi ke depan kelas. Ya, masing-masing kelompok nanti ada satu orang utusannya untuk menampilkan hasil diskusinya ke depan kelas. Kemudian yang terakhir, nanti kita akan lakukan post test. Siap untuk belajar? Ya. Semangat? Semangat. Semangat pagi? Pagi. Ya. Oke, baik. Kita awali dengan menonton video ini ya. Silakan anak ibu amati. Ya kan, error lagi. Dan pulang lagi ya Pak Haji. Sabar, tunggu. Orang sabar disayang Allah. Berapa lama lagi? Tidak, sabar. Lu bisa sabar gak sih? Jangan sabar, gak sabaran. Astagfirullah. Udah, mending kita berdoa biar mesinnya gak error. Kalau emang rusak, ganti Pak Haji, bukan didoain. Alhamdulillah. Udah bener deh. Sudah Pak Haji. Alhamdulillah. Ayo Dan. Bakal error lagi nggak, Pak Ustaz? Insya Allah Dan. Ayo Dan, siap-siap. Dari tadi sudah bersiap. Kebanyakan ngomong lu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan, error lagi? Ya Allah. Sabar Pak Haji, orang sabar disayang Allah. Jangan ngajarin ikan berenang. Ngingetin Pak Haji, bukan ngajarin. Lu bisa diem gak sedang? Bisa? Udah diem. Kenapa harus diem?
Maaf Pak Haji, maaf. Di mana kita datang? Gak tahu Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Pak Haji, di mana ini Pak Haji? Tekan, dulu pas nusuk. Monitor, Dim. Ya Pak Haji. Tidak takut. Oke, baik anak-anak sudah ditonton filmnya tadi? Bagaimana filmnya, bagus atau tidak? Bagus. Ya, filmnya itu tentang menerima kode dan kadar. Nah, tadi di awal itu sampaikan jangan ditonton saja, tapi timbulkan pertanyaan dari video atau film yang telah kita tonton. Nah, sekarang ada di antara anak ibu yang ingin bertanya tentang video yang barusan kita putar tadi. Silakan Rafa. Apa perbedaan kode dan kadar? Oke, Rafa bertanya apa perbedaan kode dan kadar? Oke, ada lagi pertanyaan yang lainnya? Nani, silakan. Bagaimana sebaiknya sikap kita terhadap kode dan kadar Allah yang telah kita terima? Oke, bagaimana sebaiknya sikap kita terhadap kode dan kadar yang sudah kita terima? Pertanyaan dari Lani, kemudian dari Rafa. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Belum ada ya? Oke, dari pertanyaan Rafa, apa perbedaan kode dan kadar? Kemudian Nani bertanya, bagaimana sikap kita terhadap kode dan kadar yang telah kita terima? Siapa yang bisa menjawab kira-kira? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan Desti. Kode ketentuan Allah tidak bisa dirubah. Kode ketentuan Allah bisa dirubah dengan usaha dan berdoa. Oke, itu jawabannya. Kode itu tidak bisa dirubah. Kalau kode bisa dirubah dengan usaha. Nah, itu menurut Desti. Nanti kita cari jawaban yang benarnya setelah kita belajar. Ya. Kemudian, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari teman kita Andini? Oke, silakan Lani. Kita harus menerima ketentuan Allah dengan kita selalu bersyukur dengan apa yang kita terima hari ini. Oke, berarti kita harus menerima dengan ikhlas. Dengan ikhlas ketentuan Allah yang telah kita terima hari ini. Ya, ikhlas dan sabar. Itu intinya jawabannya ya Andini. Sudah ada jawabannya dari temannya tadi. Oke. Ada 2 pertanyaan. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada? Nah, oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini dengan materi diskusi. Ya. Anak ibu akan berdiskusi dengan temannya untuk membicarakan tentang menerima kode dan kadar, di mana kode dan kadar nanti anak ibu bagi materi itu menjadi 3. Yang pertama, anak ibu akan mencari apa makna kode dan kadar. Kemudian yang kedua, apa saja contoh kode dan kadar. Kemudian yang ketiga, anak ibu akan mencari tentang hikmah beriman kepada kode dan kadar. Jadi, karena anak ibu sudah duduknya berkelompok, ibu tunjuk saja ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Masing-masing kelompok nanti ya akan membahas, mengerjakan soal dan juga kegiatan yang ada di LKPD. LKPD nanti akan dibagikan per kelompok. Di dalam LKPD ini nanti anak ibu akan melihat apa saja pelajaran kita, KD-nya apa saja, tujuan pelajarannya apa saja ada di dalam LKPD. Kemudian anak ibu juga akan membaca, ya, membaca materi yang ada di dalam LKPD. Nanti dilengkapi dengan materi yang ada di dalam buku paket anak ibu yang ada di bawah masing-masing, ya. Di sana nanti akan anak ibu perhatikan materi kita tentang kode dan kadar, dibaca, kemudian dicari, dipahami, dan juga memahami materi yang ada di LKPD. Dan juga setelah itu anak ibu akan mengisi lembaran yang terakhir di LKPD anak ibu, itu kolom tentang apa itu makna kode dan kadar, apa saja contoh-contoh kode dan kadar, dan apa hikmah beriman kepada kode dan kadar. Siap? Siap. Siap. Oke, baik. Sekarang ibu bagikan LKPD
Silakan anak ibu cari jawabannya. Buka LKPD-nya dibaca. Yang lainnya dengarkan dan tanggapi apa penyampaian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mewakili kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang makna qada dan qadar. Pengertian qada. Qada menurut bahasa adalah hukum ketetapan, kehendak, pemberitahuan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, silakan duduk kelompok 1. Ya, sudah menampilkan hasil diskusinya tadi tentang makna qada dan qadar. Ada kelompok lain yang bisa menanggapi, yang mau menanggapi? Oke, silakan kelompok 2. Apa perbedaan takbir mu'allaq dan mubram? Oke, ada pertanyaan dari kelompok 2, apa perbedaan takbir mu'allaq dan takbir mubram? Silakan kelompok 1 dijawab. Takbir mu'allaq. Ini mu'allaq takbir yang bisa diusahakan rahasia, sedangkan takbir mubram sudah pasti tidak bisa dirubah. Oke, tepuk tangan untuk takbir mubram itu takbir yang sudah pasti tidak bisa dirubah lagi, ya. Sedangkan takbir mu'allaq, takbir yang masih bisa dirubah dengan usaha manusia. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan kelompok 2 untuk menyajikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang contoh qada dan qadar. Ya. Contoh-contoh qada antara lain sebagai berikut. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Kematian pasti datang. Bumi serta kadar-kadar kainnya berputar sesuai porosnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami tentang makna beriman kepada qada dan qadar. Ya. Pada waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. Oke, baik anak-anak ibu tadi sudah tampil ke depan masing-masing kelompok, sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian yang lain sudah saling menanggapi. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Sudah jelas materi kita hari ini. Ada kelompok 1 sudah menyampaikan tentang makna qada dan qadar, kelompok 2 sudah menyampaikan tentang contoh qada dan qadar, kelompok
Oke, lihat gambar 1. Gambar apa itu? Bayi yang baru lahir. Ketika kita lahir bisa kita minta saya mau jadi perempuan. Saya mau jadi laki-laki bisa? Atau kita minta saya orang tuanya harus itu. Harus ini. Nggak ada. Ya, kita tidak bisa meminta. Maka ketentuan kelahirannya seseorang, tanggal berapa dia lahir, dalam jenis kelamin apa dia lahir, kemudian menjadi anak siapa nantinya, itu adalah ketentuan dari Allah. Nah, berarti nomor 1 itu termasuk kodo atau kadar? Kodo atau kadar? Kodo. Ketentuan Allah. Gambar nomor 2. Gambar apa kira-kira? Gambar planet. Planet-planet yang mengitari matahari. Gambar nomor 3. Apa kira-kira itu? Matahari. Matahari terbit dari arah timur, tenggelam di barat. Kalau terbitnya di barat, hari kiamat. Nah, kalau terbit di timur, tenggelam di barat, bisa tidak manusia sendiri yang merubahnya? Atau manusia yang menciptakan matahari sendiri bisa? Tidak, itu semuanya adalah ketentuan dari Allah dan sudah pasti itu akan terjadi. Berarti itu termasuk kodo. Oke, lanjut. Juara dalam bermain bola, menang dalam bermain bola, siapa yang menentukan? Allah. Tapi kalau tidak ada usaha, tidak ada latihan, bisa kira-kira kita menang? Tidak. Berarti dengan diusahakan. Kita berlatih setiap hari. Kita menjaga kesehatan tubuh kita. Terakhir, gambar nomor 6. Orang menanam padi. Kalau tidak ditanam, tidak dipupuk, tidak disiram, bisa panen tidak? Maka perlu usaha. Rezeki Allah yang ngatur. Tapi kalau manusia tidak berusaha, Allah tidak akan memberikan rezeki itu. Maka menanam padi gambar nomor 6 termasuk salah satu contoh dari kadar. Ya, dan kadar Anda sudah bisa membedakan dari gambar itu. Nah, baik. Jadi kodo seperti yang disampaikan tadi, kodo itu adalah keputusan atau ketetapan Allah terhadap makhluknya. Kodo tidak bisa dirubah, baik dimajukan atau dimundurkan, dan itu sudah pasti terjadi. Ya. Qadar itu adalah segala ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap semua makhluknya, juga ketentuan Allah. Namun qadar ini dapat diubah dengan usaha manusia dan dengan berdoa kepada Allah. Ikhtiar itu sama dengan usaha. Qadar dengan beriman kepada qadar, maka kita percaya bahwa ketentuan Allah itu pasti akan datang. Maka kita harus berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Nih, datang sekolah tepat waktu, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal yang lainnya yang positif, menerima berapapun uang jajan yang diberikan oleh orang tua karena itulah rezeki kita hari itu. Kemudian tidak sombong, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, santun dan rendah hati. Kadang menyadari bahwa semua cita-cita yang kita inginkan harus diusahakan. Tanpa berusaha, maka cita-cita yang kita inginkan itu tidak akan tercapai. Ya, tanpa usaha. Contohnya anak ibu mau jadi dokter, tapi malas belajar. Apa tercapai atau tidak? Nah, pasti tidak akan tercapai. Kemudian harus memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, contohnya mengerjakan PR sendiri. Jangan setiap PR kita minta bantuan ke kakak. Setiap PR kita mencontek ke kawan. Itu berarti kita tidak percaya diri. Padahal diri kita bisa, diri kita sendiri mampu. Ya, sampai di sini paham anak ibu? Paham. Ada yang bertanya? Ada pertanyaannya? Nah, kemudian ada tambahan materi dalam sebuah artikel yang ibu baca, ya, yang berjudul Implementasi Iman kepada Qada dan Qadar dalam Kehidupan Umat Muslim, yang ditulis oleh Mulyana Abdullah dari Universitas Pendidikan Indonesia.
di mana di dalam artikel itu dijelaskan tentang makna iman kepada qada dan qadar dan bagaimana mengimplementasikan atau mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi banyak sekali manusia itu yang salah kaprah dalam mengartikan qada dan qadar. Salah dalam menerjemahkan qada dan qadar. Jadi ketika orang itu miskin, maka dia berkata, tanpa berusaha, tanpa bekerja, dia bilang inilah takdir saya. Ketika anak itu bodoh, tidak naik kelas, cukup mengatakan inilah takdir saya. Padahal dia belum berusaha. Dan itulah nanti yang akan kita rubah dalam kehidupan kita. Berusahalah semaksimal mungkin untuk menjadi lebih baik. Karena takdir Allah ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Paham dengan materi kita? Paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kalau sudah paham, selanjutnya kita laksanakan post test. Ya, silakan buka kembali HP-nya masing-masing. Kita lihat di dalam grup WA kita, silakan dibuka. Nah, dalam soal tadi mempresentasikan hasil diskusinya,
sudah bertanya jawab ya. Kita semuanya, bagaimana pelajaran kita hari ini, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Alhamdulillah. Ada yang kurang nggak dari pelajaran kita hari ini? Semangat anak ibu belajar? Mudah-mudahan nanti anak ibu mencapai hasil yang lebih baik. Tadi anak ibu hasilnya sudah lebih baik dari pretest sama post-test, hasilnya sudah nampak dampaknya dari pembelajaran kita hari ini sudah baik hasilnya. Mudah-mudahan pelajaran kita yang akan datang sudah lebih baik dari hari ini. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk tugas di rumah, silakan anak-anak ibu nanti membuat ringkasan tentang iman kepada qada dan qadar, pengertiannya, kemudian contohnya, dan juga hikmah beriman qada dan qadar. Silakan lihat nanti di dalam bukunya halaman 76 dan 77 ya, untuk PA di rumah. Kemudian insya Allah minggu depan pembelajaran kita lanjutkan dengan ulangan harian tentang qada dan qadar, menerima qada dan qadar. Banyak lagi membaca bukunya di rumah. Ingat, gunakan waktu kita sebaik mungkin. Gunakan waktu kita untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat, supaya nanti hidup kita menjadi berkah dan bermanfaat. Baik, anak-anak ibu, sampai di sini pelajaran kita hari ini ya. Selanjutnya, mari kita tutup pelajaran kita dengan bacakan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan praktik uji kinerja PPG PAI dalam jabatan tahun 2022 tahap 3 di LPTK UIN Bukit Tinggi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu dosen penguji di LPTK UIN Bukit Tinggi. Semoga sukses dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.